Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting menurut saya untuk diperbincangkan karena di era sekarang yang semuanya serba cepat seperti film dan juga hiburan-hiburan ini sangat mudah diakses, tapi tentunya ada bahaya ataupun juga ada sesuatu yang menghantui, yaitu pembajakan digital. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas terkait dengan pembajakan digital bersama dengan orang-orang yang sudah ada di sebelah saya. Kita akan bahas dari sisi hukum dan dari para pekerja seninya. Bisa tebak ada siapa di sebelah saya? Ini saya sudah hadir, ini Bapak Kombes Pol Reza Ramadiansyah, Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Boleh sapa apa pemirsa Liputan 6? Hai gitu. Hai. Biar lebih santai gitu ya. biar nggak tegang gitu, karena tadi katanya tegang ya Pak, lebih enak nangkep orang gitu daripada interview ya Pak. Iya. Nah, selain Pak Reza, nanti kita juga akan ngobrolin dari sisi hukumnya ya Pak, supaya nanti yang nonton ini mendapatkan informasi bahwa sebahaya apa sih pembajakan digital itu. Tapi dari teman-teman kita ini yang juga mukanya suka sliweran di mana-mana pasti udah pada tahu, apalagi di video ya, ada Sasa. Hai Kak Regina, halo teman-teman Liputan 6. Sasa mungkin udah tahu nih teman-teman seriesnya di video Skandal. Yes, Skandal 3 lagi udah nonton tayang belum? di video. Lagi tayang Harus di video. nonton. Ada satu lagi, ada Mas Randy Pangalila. Hai. Halo teman-teman Liputan 6, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Udah nonton Bad Guy ya? Baru akan tayang dong. Nanti coming tanggal 18 itu soon. kita akan ada red carpet dan hopefully hasilnya sesuai dengan kerja keras kita. Wah, seru nih. Thank you. Artis-artis kita di sini ya dengan karya-karyanya ya. Ada Skandal 3, ada juga Bad Guy yang Bad akan Guys, tayang yes. gitu ya Mas. Kalau kita ngomongin soal pembajakan digital ini kan sedang marak ya. Oh iya banget. Saat ini banyak banget kita bisa, kalian susah payah nih istilahnya membuat sebuah karya gitu untuk ditonton, tapi banyak yang bajakannya yang orang mau akses secara mudah tanpa berbayar misalkan gitu ya. Itu banyak banget. Itu ngaruh nggak sih ke kalian? Dampaknya apa gitu? Mungkin dari Sasa dulu boleh. Kalau buat aku pribadi yang kebetulan memang sudah berkecimpung di dunia seni peran sejak kecil, aku banyak sekali menyaksikan para pekerja seni, contohnya kru yang memang membantu kita di lokasi syuting, yang ngeset alat apa segala macam. Kita semua kan memang mencari nafkah dari dunia seni peran itu sendiri kan. Tapi disayangkan banget karena adanya pembajakan itu mempengaruhi penonton dari penayangan aslinya, misalkan dari video gitu. Pastinya itu sangat merugikan kami semua gitu, apalagi yang tadi aku bilang sebelumnya, para kru kan memang sangat amat bekerja keras ya, memberikan yang terbaik, bukan cuma kru tapi juga pemain yang memang memberikan semua tenaga dan konsentrasi untuk melakukan pekerjaan kami, dan sangat disayangkan banget, apalagi ya kru ya Kak Randy, kita bisa menyaksikan sendiri di lokasi syuting mereka kerja keras sekali untuk membiayai anak cucunya gitu, dan memang mencari upah dari syuting itu sendiri gitu. Jadi aku sangat sedih banget ketika mendengar bahwa series aku banyak pembajakannya, banyak yang nonton memang di luar dari platform aslinya, misalkan di video gitu. Sedih banget karena ya memang nggak gampang gitu, nggak mudah, dan apalagi kita syuting itu sendiri kan bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam ya Kak Randy. Seharian dan memang kita fokus gitu di situ. Effort gitu ya, menguras waktu, tenaga dan semua hati semua diberikan nih untuk series itu gitu. Benar semua emosinya pasti kita taruh semua di situ gitu. Jadi makanya sangat disayangkan banget gitu. Padahal aku berharap penonton semua bisa mengapresiasi hasil kerja kami dengan cara menonton di platform asli. Platform asli gitu. ya, supaya berpengaruh juga ke para krunya tadi, nggak cuma pemain ya, karena banyak orang yang terlibat dari satu karya itu, tidak hanya teman-teman saja gitu kan. Kalau dari Mas Randy sendiri gimana? Betul, tadi apa yang disebut sama Sasa itu aku sangat-sangat setuju banget ya. Pasti ada kekecewaan dari kita para pekerja seni, karena di dalam membuat sebuah karya, ya mau itu series, film, itu kita pasti menggunakan seluruh jiwa dan raga. Maksudnya benar-benar jiwa kita tuh pakai semua pikiran kita untuk mendapatkan karakter yang sesuai dengan yang diharapkan, dan tenaga juga loh. Kadang setnya benar-benar itu bikin capek, panas, terus habis itu mungkin berdebu, tapi kita tetap harus adegan action, fighting seperti yang sekarang lagi aku buat kemarin Bad Guys. Itu kita effort banget,
Dan tentu harapan kita juga kepengennya orang bisa mengapresiasi kerja keras kita. Ternyata malah dibajak. Dan sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu bahwa efek jangka panjangnya itu sangat-sangat berpengaruh loh di pekerjaan seni. Kalau sampai dari OTT atau dari bioskop itu dibajak, otomatis pendapatannya juga pasti akan berkurang. Pada saat pendapatan berkurang, otomatis bagaimana kita bisa next time kita bisa membuat karya-karya yang jauh lebih baik lagi. Jadinya kita nggak akan bisa maju karena ya apa kerja keras kita yang kita udah buat hasilnya ternyata minim. Jadi kalau misalnya orang banyak yang komentar, kenapa ya karya-karya Indonesia kok gitu-gitu aja? Bukan masalah gitu-gitu aja, tetapi orang-orangnya juga tidak mau mensupport dengan cara menonton di platform yang memang benar-benar original gitu. Padahal sebenarnya simpel ya cara mengapresiasinya gitu ya. Betul. Adalah dengan nonton dari platform resminya gitu kan. Jadi sama-sama enak nih gitu yang nonton juga nggak feeling guilty ya karena bisa nonton bajakan tuh kan harusnya kita lebih merasa aduh ini bajakan nih karena kadang suka ada iklan-iklannya juga nih kalau dibajakan. Apalagi sekarang marak judi online lah dan lain-lain gitu kan itu biasanya masuk dari konten-konten bajakan seperti itu. Nah ngomongin soal konten bajakan, judi online dan lain-lain ini kan berkesinambungan ya Pak Reza. Bapak memimpin tim siber juga nih. Gimana sih Pak selama ini melakukan penangkapan kepada pembajak-pembajak konten digital ini dan apa sih Pak kemudian tantangannya? Ya, baik. Jadi pembajakan ini berkembang, selalu berkembang ya kita dari dulu mungkin ada pembajakan mulai lagu-lagu, kemudian film. Sekarang perkembangan teknologi ini dari mulai yang bentuknya fisik sekarang menjadi pembajakan di digital. Yang di digital itu sesuai dengan perkembangan zaman lah. Aturan tentang hak cipta sendiri itu sudah diatur dari tahun 2014 itu ya. Sudah diatur di situ ada penegakan hukum yang saat ini pembajakan digital itu bisa dikenakan ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE saat ini kita juga Polda Jabar, Direktorat Reserse Siber Polda Jabar sedang menangani kasus yaitu pemegang konten ilegal yang sudah kita tangkap. Ini kita juga kerjasama sebenarnya dengan pemilik konten-konten yang legal seperti dari video kemarin membuat laporan ada bajakan film-film series ya, mungkin dari punya Mas Randy sama Mbak Zaza mungkin. Salah satunya film itu. Kemudian kita dari tim Siber Polda Jabar melakukan pelacakan. Memang kesulitan atau karakter di kejahatan cyber itu si pelaku ini selalu menyembunyikan identitas asli. Jadi mulai dari website yang kita duga ini adalah konten-konten ilegal isinya. Ternyata bukan gitu. Itu pemilik-pemiliknya atau pengelolanya pasti bukan dengan identitas yang sebenarnya, asli, dengan yang asli gitu. Tapi syukur alhamdulillah kita kerjasama dengan pemilik konten yang legal itu dari video, kemudian dengan masyarakat dan lembaga yang lain kita bisa menelusuri siapa pemilik website ini dan saat ini sudah kita amankan dan sudah kita tangkap. Memang jelas sangat merugikan ya, ini sangat merugikan terutama teman-teman yang sudah membuat karyanya juga memiliki nilai komersil, tapi langsung dibajak, diambil, iklankan atau dipasang di websitenya si pemilik konten ilegal ini. Mungkin boleh cerita Pak Reza kemarin ada melakukan penangkapan juga untuk Anikor ya kalau nggak salah. Nah, itu boleh diceritain nggak sih Pak itu gimana? Iya, jadi kemarin laporan dari pemilik konten legal atau dari video itu membuat laporan, kemudian kita telusuri nih untuk konten si Anikor ini, website Anikor ini dia menjual atau tidak menjual ya, orang bisa mendownload secara gratis. Namun modusnya itu ada orang bisa memasang iklan salah satunya iklan judi online. Jadi
ini sangat berkaitan juga dengan, ada kaitannya juga dengan kejahatan yang lain nih. Kita telusuri ada di Jawa Barat pengelolanya, kemudian kita amankan, saat ini sedang kita proses hukum. Oh, sedang diproses Sedang gitu ya. diproses, Tapi ya. Pak, kalau boleh kasih bocoran mungkin supaya pembajak-pembajak ini jera gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita melakukan pembajakan, itu nanti bisa pidananya itu berapa lama sih Pak? Iya, kita untuk pasal yang kita sangkakan yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu pasal 48 junto pasal 32. Ini ancaman hukumannya paling lama 8 tahun dan denda 2 miliar. Tuh, Sebanyak 2 ya. miliar. Dicatat Jadi ini ya. cukup. 8 tahun ya, 2 Pak? miliar dendanya. Dan 2 2 miliar. miliar, Ayo, ya. mau coba-coba? Masih mau coba-coba gitu ya. Udah nonton yang asli-asli aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomongin soal pembajakan ini sendiri kan memang harus kita akui tak luput dari mungkin masyarakat Indonesia yang memang banyak menonton dari situs yang bajakan atau tidak resmi ini sendiri. Nah, kalau dari Sasa dan Mas Randy sendiri ngelihatnya gitu ya, apakah sebenarnya masyarakat Indonesia ini saat ini sudah cukup sadar sih sama dampak negatif pembajakan atau masih belum tahu, masih belum ngerasanya kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Nah, menurut kalian udah pada aware belum sih masyarakat tuh saat ini gitu? Menurut aku kayaknya banyak yang belum aware juga kali ya Karen. Iya. Karena maksudnya kayaknya mereka nggak tahu kalau itu bisa kena, memang ada pasalnya gitu. Jadi mungkin karena sangat marak di sosial media dan biasanya kan Kak kalau misalkan kita post promo atau series kita apa, biasanya di komen tuh suka ada yang kayak nonton di sini aja ini Oh, gratis iya. Oh, gitu. iya, sering. Jadi karena memang baca komen dan tidak ditelusuri lebih lanjut, tidak dicari tahu lagi. Jadi mereka taunya bahwa itu memang Ya udah nontonnya di sana iya, gitu memang ya. nontonnya di sana dan itu memang legal gitu. Jadi biar banyak yang tahu juga dan aku seneng banget bisa dikasih kesempatan untuk berbicara di Liputan 6 ini bahwa itu memang tidak boleh dan itu memang ilegal dan ada tindak pidananya Betul. sendiri. Gitu. Jadi jangan disupport gitu ya buat Iya. masyarakat Indonesia kalau ada yang komen-komen nonton di sini aja atau murah gitu ya atau Iya, free betul. gitu ya. Nah, jangan ya, jangan tergiur. Nah, kalau dari Mas Randy gimana? Ya, kalau aku rasa mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin sudah tahu, mungkin ada beberapa yang di kota-kota besar mungkin sudah tahu bahwa ini adalah ada tindak pidananya. Tetapi mungkin ada beberapa juga yang masih belum paham. Makanya bagus sekali kita punya kesempatan seperti ini, kita sharing jadi supaya teman-teman di luar sana jadi bisa paham ya gitu. Yeah. Karena banyak juga yang kayak misalnya kayak kemarin aku fight di Beyond 3. Terus habis itu ada yang komen, aku support, aku nonton nanti di YouTube loh. Kok nontonnya yang bajakan? Maksudnya ya tujuannya sebenarnya ingin mensupport. Aku kepengen nonton tapi dia nggak tahu bahwa kalau tidak nonton dari platform yang beneran, ya itu masuknya sebenarnya ya membajak. Membajak. Nah gitu, jadi ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu. Nah bagusnya dengan kita ngobrol nih seperti ini, akhirnya kita jadi bisa ngasih tahu bahwa ada loh tindak pidananya gitu. Jadi ya sebaiknya kita nonton di platform yang memang beneran, bukan yang bajakan. Dan juga sebenarnya harganya juga sudah terjangkau kok Benar. sekarang. Sangat kan? terjangkau ya, cuman berapa puluh ribu Betul, gitu biasanya iya. 1 bulan gitu kan. Udah asli ya kan Pak, udah nggak ada iklan-iklannya, Iya. udah nggak ada iklan judolnya gitu ya. Iya, Tapi kalau Sasa sama Mas Randy ini saya tuh penasaran, maksudnya dampaknya secara langsung ke teman-teman ya, kalau akibatnya pembajakan ini, udah pernah ngerasain belum sih dampaknya? Apakah memang terjadi apa sih pengurangan kah omsetnya masukannya atau seperti apa gitu? Dari series yang sudah berjalan ini atau yang ongoing nanti? Kalau aku pribadi sih belum pernah yang Ngerasa dampaknya bagaimana sih langsung Kak. gitu ya? Cuman secara nggak langsung pasti ke depannya kalau semakin marak ya efeknya akan sangat besar nantinya gitu. Karena kan memang kita para pekerja seni kan memang mendapatkan upah dari situ kan. Maksudnya kalau misalkan itu tidak berputar, nanti kita dapat upahnya dari mana gitu loh. Dan kan banyak sekali penonton-penonton yang mungkin memang punya idolanya masing-masing gitu ya. Kayak pengen dong ngelihat misalkan Kak Randy untuk bermain di series ini apa segala macam. Tapi gimana caranya PH atau platform itu sendiri bisa membayar kami kalau misalkan memang
apa ya, platformnya itu tidak berjalan seperti seharusnya gitu. Nah makanya dengan kita nonton di platform resmi itu bakalan membantu kita untuk lebih apa ya, lebih bisa berkarya dengan aman dan tenang dan nyaman ke depannya. Dan jadi menggunakan 100% hati, oke nih gitu ya, masyarakat Indonesia support kita nonton yang asli gitu ya. Jadi kita juga memberikan 100% gitu semuanya gitu. Kalau Mas Randy mungkin yang udah lebih lama nih berkecimpung di industri. Kalau yang aku rasakan ya memang ini benar-benar dampaknya itu pasti untuk jangka panjang. Untuk saat ini mungkin kita merasakannya dari sisi kayak bayaran kita sebagai aktor masih belum terdampak. Masih belum, tapi saya bilang belum bukan berarti suatu saat tidak. Karena begini loh, contohnya kalau misalnya teman-teman ada yang suka series ataupun film, bisa sampai ada yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Itu artinya apa? Itu artinya series itu atau film itu sukses. Suksesnya dinilai dari mana? Pasti apakah produksi itu balik modal, apakah produksi itu malah profitnya berlebihan, akhirnya itu bisa menjadi 2, 3 dan seterusnya. Tapi ada project-project yang saya pernah buat, mungkin kayak ya superhero atau apa. Itu kita buat dengan segala jiwa dan raga kita. Prosesnya juga enggak cepat, bisa sampai setahun pembuatannya. Hasilnya juga sudah bagus. Ujung-ujungnya ya sudah selesai, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga karena memang ya tidak balik modal. Itu dari apa? Ada banyak faktornya. Ya salah satunya juga semakin banyaknya pembajakan otomatis ya tidak kembali modal yang dibuat sama produksi. Otomatis ya bagaimana kita bisa berkarya lagi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu kan yang rugi juga artinya nanti fans-fans yang penonton yang Betul. suka series itu gitu. Jadi nggak ada sequelnya, nggak lanjut nih, udah gitu ya. Dari dampaknya sebenarnya semuanya kena gitu ya. Jadinya artinya dari pembajakan ini. Nah, Pak Reza, kita ke Pak Reza lagi. Pak Reza. Pak Reza udah tenang nih tadi pas kita ngobrol gitu. Ya balik ke saya lagi gitu. Pak Reza, ini kan para pembajak nih sekarang tuh memang di zaman makin canggih, para pembajak ini juga kita harus akui mereka makin canggih ya, Pak Reza. Makin canggih, makin lihai dalam mencuri data pribadi juga. Mungkin kalau kita menggunakan websitenya atau segala macamnya bisa nanemin virus juga, Pak, gitu kan. Hingga malware ke ponsel, hingga komputernya para penonton, itu juga kan dampaknya bisa ke sana. Nah, dari Bapak sendiri, tim Siber Polda Jabar gitu ya Pak, apa sih Pak yang bisa kita kasih tahu ke masyarakat Indonesia, ke teman-teman yang nonton gitu? Kalian nonton dari situs bajakan tuh seberbahaya itu loh. Gitu. Jadi kami sampaikan pada masyarakat nih, terutama pengguna-pengguna situs-situs yang ilegal untuk melihat konten video, film dan sebagainya nih. Link-link itu juga tidak aman ya. Link-link yang diberikan oleh situs-situs website itu juga tidak aman. Jadi sangat mungkin di situ ada malware yang bisa mengambil data pribadi kita, misalkan dari komputer, dari gadget kita lah, dari handphone, dari tablet dan sebagainya. Jadi untuk konten-konten yang ilegal atau platform-platform yang ilegal pasti sudah dicek gitu kan, sering dicek atau situs resmi lah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau dari situs-situs yang ilegal kita rawan gitu kan, rawan terkena virus, rawan terkena malware yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi saya menghimbau juga ke masyarakat ini untuk tidak sembarangan mengakses link-link apalagi ilegal yang di situ memang tidak aman, bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Ya. Tapi kalau dari Pak Reza sendiri sebagai penegak hukum juga gitu ya Pak, ngelihat mungkin teman-teman pekerja seni kita berjuang gitu kan, memberikan karya gitu ya, dengan harapan masyarakat nonton dari situs resmi gitu kan, tanpa bajakan gitu. Nah ini kan pasti berdampak juga Pak ke industri perfilman kita, series lokal Indonesia juga gitu kan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh artis-artis dan juga mungkin pekerja di balik ini semua gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihatnya gimana sih Pak? Apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ini untuk berjuang melawan pembajakan ini sendiri gitu Pak? Saya kasih semangat lah untuk Polri ini sebagai penegak hukum, kita juga fokus nih ya, fokus menegakkan hukum.
kalau ke penonton mungkin saat ini belum gitu nih. Tapi ke penyedia-penyedia video dan film-film yang ilegal ini kita terus melakukan penegakan hukum. Ada beberapa juga yang masih proses nih Mbak, masih proses berproses hukum waktu sampai dengan sekarang. Jadi kita juga butuh kerjasama nih kalau memang dari teman-teman artis gitu atau dari penyedia film untuk melaporkan ke kita, memberikan informasi ke kita. Oh di sana ada website bajakan Pak, seperti ini, seperti ini. Jadi dari kita nanti bisa telusuri dan lacak untuk melakukan penegakan hukum, mungkin begitu Pak. Oh jadi masyarakat bisa membantu berperan gitu ya Silahkan, Pak, untuk ya. melaporkan Ya. langsung lapor aja gitu ya Ya, Pak, silakan. untuk memberi tahu situsnya Ya. gitu, nanti akan langsung ditindaklanjuti. Betul sekali. Wah, bravo. kita pokoknya ya ini itu sangat membantu sekali ya Sangat, untuk Kak. teman-teman di Sangat industri. amat membantu. Tapi kalau buat teman-teman yang di industri series ini juga sebagai pelaku seninya juga udah ada belum sih sejauh ini tuh mungkin melakukan apa ya, sesuatu seperti menginformasikan atau memberikan peran gitu ya, memberitahu masyarakat bahayanya nonton bajakan atau apa selain mungkin dengan diskusi kita seperti ini. Ya. Sebelum-sebelumnya udah ada belum sih? Kalau di series atau di film kan memang kita ada momen yang dimana kita melakukan promosi kan Kak. Ketika kita menyebarluaskan film atau series kita yang akan tayang atau sedang tayang, biasanya memang kita selalu menyelipkan kayak Edukasi ke publik gitu ya. selalu ngingetin untuk jangan nonton bajakan karena nanti akan terkena tindak pidana, ada pasal-pasalnya gitu. Dan sebenarnya aku juga minta tolong ke teman-teman yang nonton mungkin bisa lebih aware lagi atau bisa disebarluaskan lagi ke teman-teman atau keluarganya, mungkin bisa sedikit kasih informasi bahwa itu memang ilegal dan tidak diperbolehkan gitu. Itu mungkin jadi salah satu cara mengapresiasi kami para pelaku seni peran juga kali ya. Oh berarti biasanya melakukan himbauannya itu pada saat promosi Yes. gitu ya, pada saat promosi film atau series itu sendiri gitu ke masyarakat gitu. Nah kalau dari Mas Randy udah ngelihat belum sih ada inisiatif mungkin dari para pelaku seni ini di industri teman-teman sekarang yang Ada. aktif gitu Iya. mengencarkan edukasi kepada publik tentang bahayanya? Beberapa pasti ada ya, beberapa pasti ada yang sudah secara langsung mungkin menggunakan sosial medianya masing-masing untuk jangan ngebajak dong apa segala macam. Cuman memang sedihnya tidak semua saya nggak bilang Semua ya? semuanya ya, tidak semua itu mengindahkan itu. Ada beberapa yang malah ngerasa kayak lah emang kenapa? Lah itu sih yang sangat mengecewakan itu kalau misalnya ada yang menganggap itu sepele gitu. Sedangkan itu Dampaknya kemana-mana. bisa dibilang itu periuk gitu. nasinya Iya. kita loh. Gitu loh. Keluarga kita juga dari situ gitu dinafkahinya gitu. Jadi ada banyak juga beberapa yang menyepelekan itu. Ya emang kenapa? Mendingan di sini gratis loh. Ya jangan gitu dong. Kan kita juga nggak mau dong karya yang sudah kita buat itu ibaratnya dicuri sama orang lain gitu. Itu kan sangat-sangat mengecewakan. Tapi kalian sempat nggak sih mendengar mungkin ada curhatan dari beberapa fans gitu atau di kolom komentar atau di DM pribadi gitu yang ngomong kenapa sih mereka lebih prefer nonton bajakan dibanding ke resminya gitu? Mungkin kalau untuk saat ini enggak ya, karena memang dari platform seperti video juga harganya reasonable, nggak mahal juga. Jadi kayak komplainan-komplainan seperti itu tuh menurut aku sekarang udah jarang banget aku temui kalau dari fanbase aku sendiri. Cuman ya memang ada yang beberapa aja gitu yang memang ya. nakal aja ya, emang kalau bisa gratis kenapa harus bayar walaupun udah dikasih. Lebih ke situ sih Kak. Kalau Iya. bisa gratis kenapa harus bayar gitu? Padahal udah dikasih sangat murah gitu. Betul. Gitu. Padahal kan mungkin yang tadi kita sempat bahas sama Pak Reza bahwa ada bahaya mengintai juga ya dari pada saat kita nonton dari situs bajakan itu kan ada bisa masuk virus. Malware-malwarenya dan pencurian data pribadi. Pernah tahu juga soal ini ya? Pernah Pak sih Reza- Kak, pernah. Nah gimana nih, mungkin bisa kasih tahu nggak ke teman-teman atau fans-fansnya nih buat bahayanya kalian nonton bajakan tuh gimana gitu? Daripada data pribadinya kecuri lebih baik Iya. keluarin 40.000-nya kali ya untuk nonton di platform 40.000 resminya sebulan gitu. gitu ya. Karena memang bahaya dan itu kan efeknya besar sekali gitu. Ketimbang kita mengeluarkan ya 40.000 rupiah gitu. Mungkin memang nggak bisa dipungkiri bahwa
ada yang berpikir ya 40.000 buat saya itu ya Iya. besar gitu. Cuman balik lagi ya kita sama-sama effort gitu. Kami dari para pekerja seni effort untuk memberikan yang terbaik kepada penonton. Para penonton juga effort untuk bisa membayar atau mengapresiasi kami Yang dengan cara resmi membayar gitu untuk ya. nonton di platform yang resmi. Gitu. Dan juga menurut saya pribadi kayaknya nggak worth it sih. Kayak kita hanya karena kita mau save 40.000 nonton yang gratis, tapi data kita dicuri. Terus habis itu kita jadi kena malware. Belum lagi kita masuk ke clickbaitnya judi online. Iya. Iya kan? Jadi resikonya lebih besar daripada yang kita dapat cuma nonton 1 episode atau 2. Benar-benar. Dan itu sih menurut aku. Dan juga selain itu kayak misalnya kita di platform yang memang benar kayak video, itu kan dari sisi umurnya juga sudah diatur. Jadi orang tua di luar sana kalau misalnya nonton yang bajakan itu kan random ya. Iya. Ada yang konten sebenarnya untuk dewasa tapi anak-anak jadi nonton. Itu kan bahaya sekali sebenarnya. Tidak tersaring gitu ya Betul, jadinya. sedangkan kalau misalnya kita nonton bayar 40.000, kita nonton video itu benar-benar ada umurnya, semua umur kah atau dewasa kah, jadi bisa teratur gitu. Nah kalau misalnya bajakan kan nggak ada kayak gitu, nggak ada filternya. Belum lagi kadang iklannya suka aneh-aneh Nah, juga kan ya, selain judul kan kadang-kadang ada betul. konten-konten pornografi juga kan Pak, biasanya masuk ke iklan ya Pak Reza. Sayang banget kalau yang nonton anak-anak terus akhirnya Iya. jadi ngeliat yang begituan Jadi, kan. jadi kemana-mana ya memang bahayanya dari konten Benar, bajakan ini. Nah Pak Reza mungkin gini, kalau dari Pak Reza sendiri, dari kepolisian gitu ya Pak, apa sih kemudian langkah-langkah yang diambil ke depannya untuk dari pihak kepolisian ini untuk terus bisa mengedukasi mungkin masyarakat Indonesia gitu, agar nonton tuh ada menghindarilah konten-konten bajakan gitu ya, agar juga bisa mensupport para pelaku seni kita, industri kreatif di Indonesia agar bisa berkembang terus. Gitu. Baik. Jadi untuk langkah-langkah edukasi, sebenarnya Liputan 6 ini juga mengedukasi nih. Yeay. Kami menyampaikan terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pembajak-pembajak yang sedang kami proses. Ini di kita 2 bulan terakhir aja ada 2 kasus. 2 kasus, yang satu Pak? sudah berproses di pengadilan, satu lagi masih tahap penyidikan nih. Sedang kita proses di Polda. gitu Sorry ya. Pak, kalau boleh kepo, yang pelaku pembajakan ini biasanya usianya rentang usia berapa sih Pak? Ini yang terakhir malah di bawah 30 tahun nih. Oh masih Si muda. pengelolanya ya, si pengelola Pengelolanya. websitenya, si pengelola websitenya. Kemudian juga teman-teman dari artis mungkin lebih sering lagi mengedukasi terkait dengan mengingatkan atau menyadarkan lah masyarakat supaya udah pakai yang Original. pakai yang original, gambarnya lebih bagus dan semuanya legal kan gitu. Karena memang di website yang menyediakan gratis ini minimal kita paling tidak untuk bisa mengakses itu mendaftar email atau menggunakan nomor telepon. Disitulah masuknya pencurian data pribadi itu dari situ. Dan bisa dimanfaatkan nanti bisa merugikan secara material juga. Mungkin nanti bisa ke arah apa? Akun m-banking. M-bankingnya, ke handphonenya gitu ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Jadi dari Pak Randy pokoknya kepolisian terus melakukan apa ya? Penegakan hukum. Penegakan Pelaksanaan hukum, ada laporan ditindak gitu ya Pak. Dan hati-hati buat pelaku pembajak ini ya. Polisi mengintai, gitu ya. Tapi hati-hati juga buat yang nonton melalui situs bajakan, virus malware mengintai Yes, juga gitu betul. ya. Betul. Nah, saya mau ke Sasa sama Mas Randy nih mungkin yang terakhir-terakhir deh, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir lah ya buat teman-teman. Kalau masih pengen ngobrol ya, sebenarnya banyak yang bisa kita obrolin. Yes. Apalagi kepo soal seriesnya Pak, kan Seriesnya. seru-seru ya seriesnya teman-teman ini ya. Nah, dari teman-teman sendiri so far ngelihatnya gimana sih pihak kepolisian, aparat penegak hukum ini menindak para pelaku pembajakan? Apakah sudah cukup atau ada masukan juga untuk pemerintah mungkin apa yang harus dilakukan gitu? Aku sih cuman pengen ke depannya memang pemerintah lebih aware lagi terkait penanganan ini. Mungkin kalau udah ada sekiranya semakin marak atau serupanya, mungkin lebih
lebih cepat untuk ditindak tegas kali ya Kak gitu. Dan aku juga berterima kasih banyak sama Pak Reza dan seluruh tim yang bergerak untuk menangani kasus seperti ini. Semoga kedepannya ya kita semua apalagi penonton bisa lebih aware juga gitu, biar kita juga lebih semangat untuk berkarya lagi ke depannya. Nah, oke, dari Mas Randy gimana? Yang pasti sama kurang lebihnya sama Sasa tadi ya. Tentu aku berterima kasih sekali sama Pak Reza dari tim Cyber Kepolisian Indonesia dan juga jajaran ya, yang pasti sudah menindaklanjuti. Tadi sudah dibilang ada beberapa belas orang yang sudah sedang dalam tahap penanganan, proses, dan juga ada yang sudah ditangkap. Tapi yang pasti harapan aku juga kepada para penonton juga, kepada para pencinta series dan juga film lokal Indonesia, mungkin tadi kan sudah dibilang sama Bapak Reza juga ya tadi, untuk kalau bisa bantu kami juga. Kalau misalnya ada situs-situs baru boleh dilaporkan. Jadi itu mungkin akan membantu juga dari tim kepolisian untuk menjadi lebih cepat lagi penanganan hal-hal seperti ini supaya akhirnya Tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali. Kita berantas Gitu. sebelum Kita mereka berantas. berkembang ya Pak, sebelum banyak yang nonton gitu ya Pak. Terakhir nih, janji terakhir buat masyarakat Indonesia, Pak Reza apa yang mau disampaikan? Mungkin imbauannya singkat aja nggak apa-apa. Baik, kami menghimbau dari kepolisian terkait dengan kejahatan cyber yang sekarang semakin berkembang lah, dari mulai scam, kemudian judi online, termasuk dengan pembajakan ini. Kami menghimbau jangan mudah percaya atau asal mengklik setiap link-link yang diberikan melalui platform-platform media sosial, karena itu sumber atau pintu masuk dari kejahatan-kejahatan cyber yang saat ini banyak terjadi. Itu saja. Jadi jangan asal klik ya Iya. kalau dari Pak Reza ya. Nah kalau dari teman-teman ada yang mau disampaikan buat fansnya, buat masyarakat Indonesia, imbauannya boleh silakan. Sasa dulu apa Mas Randy dulu? kayaknya kurang lebih tadi sudah disampaikan juga Disampaikan sama Pak Bapak Reza. Reza. Yang pasti terima kasih untuk masyarakat, penonton semuanya, penonton Liputan 6. Semoga ini bisa bermanfaat, jadi kita juga bisa ngasih tahu ke teman-teman yang masih belum tahu. Jadi kita bisa sama-sama saling menghargai, maksudnya dari pekerja seni kita berusaha memberikan yang terbaik untuk menghargai para penonton. Dan juga mungkin apresiasi juga ya, Dari jangan penonton, sampai ya. penonton yang bajakan. Ada yang mau ditambahin juga Sasa? Nggak ada sih, paling terima kasih untuk semua dukungannya. Dan aku minta tolong untuk terus dukung perfilman atau series Indonesia. Semoga karya-karya kita mendatang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih bermoral lagi. Amin. Dan semoga semuanya terhibur, itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan ngobrol-ngobrolnya. Pak Reza sukses terus gitu ya. Sama-sama. Semangat terus Pak untuk memberantas kejahatan digital ini. Semangat, Pak Reza. Semangat Pak Reza. Karena di sini katanya mau buru-buru ada agenda lagi ya Pak. Kita nantikan ya Pak para pembajak-pembajak ini segera ditangkap semuanya ya. Terima kasih Sasa, terima kasih Mas Randy juga Thank you, untuk Marina. insight-nya. Terima kasih banyak. Semoga dengan tayangan kita hari ini banyak masyarakat Indonesia tuh yang jadinya aware, lebih menghargai juga para pekerja seni. Takut juga nggak mau juga nonton dari situs-situs bajakan karena bahaya yang mengintai. Dan pokoknya support terus ya para pekerja seni kita dengan menonton dari source yang asli, yang original. Nah demikianlah obrolan kita hari ini terkait dengan bahaya dari pembajakan atau konten digital yang dibajak ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Regina Valeria, sampai jumpa.